Halo Smart People, tahun ini kita merayakan ulang tahun emas perusahaan kita tercinta UT yang ke-50 tahun berkarya membangun keberlanjutan. Dunia saat ini secara fundamental sudah berubah dengan segala kompleksitas, perkembangan teknologi, pergeseran nilai sosial maupun isu lingkungan yang menuntut perusahaan kita tercinta ini untuk mempunyai strategi, perspektif, dan ide yang baru untuk mengelola keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam perusahaan agar tercapai keberlanjutan. Saat ini telah hadir bersama kita Bapak Suyanto untuk mengupas tentang bagaimana keberagaman ini kita kelola menjadi kekuatan dalam mendukung keberlanjutan bisnis UT. Nah, langsung aja kita sapa ya. Pak Yanto, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik Mas Kevin. Gimana kabarnya Mas Kevin? Alhamdulillah, kabar baik juga dari saya, Pak. Ini kita langsung gas tipis-tipis saja ya, Pak, diskusinya, Pak ya. Oke, lanjut Mas Kevin. Oke, kita mulai dari diri kita sendiri nih, Pak. Sebagai karyawan, apa sih, Pak, peran kita ini dalam mendukung keberlanjutan bisnis UT? Baik Mas Kevin, salah satu faktor penting untuk mendukung keberlanjutan bisnis UT itu adalah pelayanan pelanggan. Dan sudah sekian lama kita di framing bahwa pelanggan itu nomor satu. Jadi apakah sudah benar menurut Mas Kevin tagline itu, Mas Kevin? Pelanggan nomor satu, tagline tersebut itu seolah-olah kita sudah mengutamakan pelanggan ya, Pak ya. Tapi faktanya nih, tingkat kepuasan pelanggan menurut American Customer Satisfaction Index selama 3 tahun terakhir itu terus menurun, Pak. Kira-kira apa yang salah dengan tagline tersebut, Pak? Baik, mari kita kembali pahami prinsip dasar pelayanan pelanggan itu ada dua. Yang pertama, kemampuan mengelola diri sendiri. Yang kedua, kemampuan mengelola orang lain sebagai pelanggan kita. Nah, kemampuan mengelola diri sendiri baik sebagai pribadi maupun sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai macam keberagaman suku, agama, latar belakang pendidikan, dan status sosial itu harus dapat kita kelola dengan baik agar dapat membuka kekuatan dan potensi sehingga kita dapat memberikan yang terbaik. Dan menurut teori ini, jadi dalam pelayanan pelanggan itu seharusnya pelanggan nomor 2 dan karyawan itu nomor 1. Oke, ini logikanya seperti apa, Pak, yang ini, Pak? Kita ambil contoh bagaimana seorang karyawan itu bisa memberikan senyum, sapa, dan salam kepada pelanggannya jika dia tidak pernah memberikan sapa, senyum, dan salam kepada rekan sejawatnya, kepada atasannya, kepada subordinatnya. Contoh lain misalkan bagaimana seorang karyawan itu bisa bekerja sama dan bersinergi dengan pelanggan jika dia tidak bisa bekerja sama dan bersinergi di dalam timnya sendiri. Jadi seperti itu Mas Kevin. Oke, jadi pelanggan itu nomor 2 dan karyawan itu nomor 1 ya, Pak ya? Ya, betul itu. Oke, kita dapat ilmu baru nih teman-teman pada hari ini. Dan sepertinya sudah mulai memanas ya diskusi kita kali ini. Untuk itu kita membuka kesempatan nih bagi smart people untuk bisa berbagi dan diskusi tentang bagaimana mengelola keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di perusahaan kita. Nah, dipersilahkan buat teman-teman. Kita tunggu ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon pertama nih, Pak Yan. Kita angkat ya, Pak ya. Langsung Mas Kevin. Oke. Halo, Pak. Dengan siapa? Saya Aulia, PDM Moralawa. Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan nih, Pak, ke Pak Yan? Saya lihat banyak pegawai UT yang resign. Bagaimana menurut pendapat Pak Yan? Iya, Pak Aulia. Jadi dengan keluarnya seseorang itu akan segera diganti talenta baru. Tentunya dengan latar belakang yang baru pula, sehingga akan dapat memberikan semangat baru, warna baru, sehingga akan menjadikan tim itu tidak hanya sekedar tim yang solid, tetapi tim yang mampu merubah keberagaman menjadi kekuatan untuk menghadapi kompleksitas perubahan dan tantangan yang ada saat ini. Dan UT itu adalah tanah yang subur bagi benih-benih talenta baru yang mau bertumbuh dan berkembang bersama UT. Jadi ini mengindikasikan bahwa UT itu berhasil dalam pengelolaan keberagaman di lingkungan kerjanya. Begitu Pak Aulia. Baik, terima kasih Pak Yan. Sementara cukup. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aulia. Oke Pak Aulia. Selamat siang. Nah, ini sudah penelpon pertama. Tetapi kita juga tidak hanya ada telepon interaktif ya.
juga telah hadir bersama kita di sini ya Pak Yan. Ya, Nanti ada Mbak Cici Carolina. Selamat datang Mbak Cici. Pak Yan, ini Mbak Cici ini tamu yang cukup spesial ya Pak ya, karena mewakili seseorang dari 5% total karyawan UT yang bergender perempuan, dan rasanya ini kesempatan yang luar biasa ya Pak ya. Semoga bisa mewakili. Silakan Mbak Cici jika ada pertanyaan untuk Pak Yan. Baik Pak, saya mau bertanya, mengapa di UT harus ada yang namanya karyawan partner, dan mengapa tidak menjadi karyawan UT saja? Jujur saja saya merasa tidak setara dengan karyawan UT. Baik Mbak Cici, yang pertama, UT itu hidup berdampingan dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan perusahaan lain, dengan pelanggannya, dan UT itu tidak ingin hidup sendiri. UT memposisikan diri sebagai teman seperjalanan untuk meraih keberhasilan bersama berdasarkan kesetaraan. Yang kedua, UT itu ingin melihat munculnya talenta-talenta terbaik untuk bergabung. Kesempatan selalu ada dan peluang selalu terbuka. Dan saya yakin, karena saya pernah merasakan berada di posisi Mbak Cici, dalam hal-hal yang mendasar seperti gaji, seperti kesempatan untuk berpendapat, hak untuk cuti dan libur, itu mendapatkan hak yang setara dengan karyawan UT. Jadi seperti itu Mbak Cici. Kita masih membuka satu penanya lagi dari telepon interaktif. Masih kita tunggu ya pertanyaan selanjutnya. Oh oke nih, sudah ada penelpon selanjutnya nih Pak Yan ya. Masih kita angkat saja ya Pak. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Dengan Dayat. Oke, di mana Mas Dayat kabarnya hari ini Mas? Baik, kabar baik Mas. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Pak Yan, Mas Dayat, saya persilakan ya. Oke, langsung ya Pak Yan, saya mau tanya nih, bagaimana pendapat Bapak tentang keluar dari zona aman nih, agar kita lebih maju dan berkembang? Baik Mas Dayat, jadi begini, zona nyaman itu muncul salah satunya dari lingkungan di mana setiap karyawan itu merasa dihormati, diterima dan didukung untuk berpartisipasi penuh. Artinya, UT berhasil mengelola inklusi di lingkungan kerjanya. Dan menurut saya, zona nyaman itu tidak harus ditinggalkan. Bahkan buatlah semakin nyaman, tapi dengan tetap menciptakan peluang dan jangan pernah takut pada tantangan. Begitu Mas Dayat. Oh oke. Tapi apakah mungkin kita mengambil peluang jika kita tidak meninggalkan zona aman? Di era kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini sangat memungkinkan bagi kita untuk menciptakan peluang atau mendapatkan peluang dengan tidak meninggalkan zona nyaman kita. Tetapi syaratnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti itu Mas Dayat. Oke, siap Mas Dayat, terima kasih. Oke, tampaknya udah ada 3 penanya ini ya Pak ya. Dan kita sudah sampai di penghujung diskusi kita kali ini. Kira-kira ada hal yang bisa saya simpulkan nih Pak Yan ya. Siap Mas Kevin, silakan Mas Kevin. Dapat kita simpulkan ya teman-teman smart people sekalian, bahwa dari keberagaman, kesetaraan itu merupakan keniscayaan dari Tuhan yang harus dihormati dan dikelola untuk menjadi kebermanfaatan yang berkelanjutan. Demikian dari kami, semoga bermanfaat, memberikan inspirasi dan motivasi. Terima kasih, salam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Perkenalkan, saya Suyanto, peserta BSC 2022 kategori 1 Said Muaralawa. Segenap insan United Tractor yang saya banggakan, tahun ini kita memperingati ulang tahun emas perusahaan kita tercinta. 50 tahun UT berkarya membangun keberlanjutan. United Tractor adalah perusahaan terkemuka dan terpercaya yang mempunyai jaringan dan jangkauan layanan hampir di seluruh Indonesia, yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keberagaman dan senantiasa bersinergi untuk membangun keberlanjutan. United Tractor tidak ingin hidup sendiri dan terus bersinergi.